semua, kali ini aku akan menjelaskan tentang salah satu fitur yang ada di Google, yaitu Google Documents. Google Documents itu sendiri adalah aplikasi pengolah kata berbasis web yang disediakan oleh Google sebagai salah satu rangkaian aplikasi produktivitasnya Google Workspace. Jadi di sini aku sudah menginstal aplikasinya, namanya DOCS Docs. Bisa kalian install dari App Store atau Play Store yang ada di handphone kalian. Jadi ini tuh bener-bener praktis banget. Karena aku udah install, aku langsung klik aja. Oke, nah ini adalah contoh file-file yang aku buka dari Google Documents. Bisa terbukti bahwa aku sangat memanfaatkan sekali fasilitas dari Google Documents ini. Dia itu sebenarnya cara kerjanya sama kayak Word ya, cuman dia lebih praktis dan dia itu berbasis cloud. Jadi aksesnya itu bisa penyimpanan online dan auto save. Kalau misalkan kalian bikin ya dokumen baru, di plusnya yang tadi namanya misalkan M, create aja, dan kalian bikin teks misalkan apa aja, STBA ya Pari Bandung misalkan ya. Udah, ini kalian udah bisa langsung ke save aja. Udah auto save tuh. Kalau kalian mau edit, tinggal klik yang bawah ini ada pensil. Kalian bisa tinggal edit. Selain itu, dia itu bisa kolaborasi real time. Kenapa sih bisa kolaborasi real time? Karena ini ada fitur yang tambah orang di atas. Kalian ini bisa share, add people or groups. Add people or groups itu sendiri, kalian bisa masukin orang lain untuk bisa mengedit file yang lagi kamu buka juga. Gitu caranya, tinggal masukin emailnya aja. Misalkan kamu mau masukin siapa gitu ya, orang lain lah, bebas, masukin aja emailnya di sini. @gmail.com misalkan. Nanti kalau misalkan udah sesuai emailnya, tinggal di okekan saja. Jadi otomatis si orang tersebut bisa mengedit file yang kamu akses juga. Gitu. Selain itu, dia juga bisa add comment. Nah, jadi kalian bisa add comment dari file yang kamu buat gitu loh. Selain itu, dia bisa punya dokumen outline. Dia ada find and replace. Jadi kalau misalkan kamu cari kata-kata dalam satu yang ini kali ya, atau aku contohkan yang lain aja, misalkan yang ini. Nah, dia bisa find and replace. Misalkan aku mau cari kata introduction. Nah, dia udah otomatis nih langsung nge-highlight semua kata yang ada di sini yang introduction. Lihat. Udah bener-bener auto. Dan kalian bisa replace sama, misalkan daripada kalian replace satu-satu, mau koreksi gitu, misalkan si spellingnya salah atau gimana, kalian tinggal ketik aja tadi di atas kayak yang tadi aku ketik, introduction, terus misalkan mau digantinya sama apa, mau sama apologize misalkan ya. Udah, ini tinggal di replace aja. Kalau misalkan mau diganti semua, tinggal ganti yang all. Jadi nanti otomatis semua yang tulisan introduction di teks ini akan ganti jadi apologize. Jadi kalian tidak perlu capek-capek. Gitu. Selanjutnya, ini ada fitur word count. Dia itu saking canggihnya, dari teks ini, teks yang aku tulis di sini, misalkan ya, dia udah otomatis ke word count, ada berapa teksnya. Dia punya 1130 word, 799 karakter, 6879 karakter excluding spaces. Nah, ini sangat membantu banget buat kita sebagai mahasiswa untuk membuat skripsi ya. Apalagi kayak misalkan buat abstraknya itu nggak boleh lebih dari 200 kata atau gimana. Ini tuh bisa ngebantu banget. Kalau misalkan kalian mau hanya beberapa paragraf aja, kalian bisa blok aja. Nah, ini juga bisa di add comment. Jadi nanti otomatis akan ada komen di khusus di section ini aja gitu.
Nah, ini dia akan melihat untuk si detailnya. Kalau misalkan kamu mau akses file ini tanpa pakai data, kalian juga bisa aktifkan available offline gitu. Jadi nanti otomatis si file itu kayak akan ke-download di handphone kita. Jadi ketika kita nggak ada akses data, file itu udah ada di handphone kita gitu loh. Di Google Docs juga kita bisa lihat file-file mana aja sih yang share sama orang atau yang di-share sama kita. Nah, kayak gini. Ini adalah file yang kalian share atau saya share sama orang lain. Atau orang lain yang share ke saya, kayak gitu. Caranya tadi dengan memasukkan email. Nah, offline itu yang tadi, kalau kita aktifkan offline, ini otomatis file-file yang bisa diakses offline itu bakal keluar di sini. Gitu, udah banyak juga ya filenya. Kalau untuk spam itu biasanya agak berbahaya, tapi aku nggak ada. Untuk trash itu biasanya untuk file yang kita hapus. Nah, si Google Docs ini juga terlink ke Google Drive ya. Udah otomatis. Jadi file yang biasanya kita simpan di Google Drive itu bisa kita otomatis simpan juga di Google Documents untuk diedit kayak gitu. Jadi karena ini bawaan Google, jadi otomatis ya kita harus login si email kita, jangan lupa. Oke, kita masuk ke dalam template-nya. Untuk template dalam di Google Document sendiri itu hampir sama seperti di Microsoft Word. Dia ada undo, lalu dia juga kalau misalkan mau dibalikin lagi ada yang redo yang sebelah kanannya. Untuk tambah yang ini, dia itu kalau misalkan kalian mau insert link ke dalamnya, kayak biasa ya ada image, kalau mau pakai foto, table, mau line, page break, page number, footnote, bookmark, and table of content. Bisa juga. Untuk yang alfabet ini, dia untuk mengatur kata atau si font dari si kalimatnya, kayak untuk teksnya, paragraf, mau di depan, menjauh ke dalam, atau gimana line spacingnya. Jadi kalau misalkan mau ngerjain skripsi kayak gitu atau laporan by handphone juga bisa sebenarnya, meskipun agak pusing. Karena dia juga si Google Documents ketika diakses di handphone, itu dia juga udah bisa mengatur untuk si line spacing dan lain-lain. Layoutnya juga kita bisa atur di sini. Text color, untuk size font style juga sudah, dan sudah banyak juga untuk fontnya. Meskipun tidak sebanyak di Word, tapi ini mencangkupi font-font yang biasanya kita pakai. Terlebih Times New Roman ini juga sangat kepake ya, jadi aman juga kalau mau kerjain kayak laporan-laporan di handphone atau di Google Documents, ini sudah ada juga. Seperti itu. Oke, jadi kurang lebih gambaran dari Google Documents itu seperti itu ya. Jadi sangat canggih sekali untuk Google Documents. Dan jangan khawatir, untuk keamanan dan privacy dari Google Documents sendiri, kontrol aksesnya itu dapat mengatur siapa saja yang memiliki akses ke dokumen dan apa aja yang mereka dapat lakukan, seperti melihat, mengomentari, atau mengedit. Jadi ketika kita bikin documents, kayak tadi ya, misalkan yang ini, seperti yang tadi, ini kan kita ada tambah yang atasnya yang gambar orang. Itu tuh kita bisa lihat manage access-nya itu, si orang itu tuh. Nah, ini ada pilihannya restricted. Only people can open anyone with this link. Kalau misalkan anyone with this link, ketika kamu share link ini ke orang lain, berarti otomatis orang lain itu bisa melihat, tapi belum tentu bisa mengedit. Karena kalau misalkan mau ngedit, itu nanti harus kita masukin sebagai adminnya itu, masukin email mereka.
Kalau mereka udah lihat, biasanya nanti akan kelihatan di sini yang lihatnya tuh siapa di bawahnya gitu. Ini saya balikin lagi ya. Dan juga ini bisa yang tadi ya, yang mode offline. Jadi penggunanya dapat mengaktifkan mode offline untuk mengakses dan mengedit dokumen tanpa koneksi internet, dan perubahannya akan disinkronkan saat koneksi kembali tersedia. Yang ini ya, yang available offline, ini juga udah saya nyalakan gitu. Dia juga bisa ekspor dan impor dokumen. Formatnya itu dari dokumen, PDF, ODT, TXT, dan lain-lain. Jadi juga seperti yang tadi, ini kan kalau untuk Google Documents, formatnya yang ini ya, yang folder ini, dia itu bisa bisa diimpor, bisa diekspor jadi Word. Dan ketika jadi Word, kalian bisa dibalikan lagi jadi documents lagi, begitu. Tuh, bisa dibalikin lagi, jadi sangat fleksibel. Dan untuk beberapa Google Documents yang sudah update, dia itu mendukung voice typing. Jadi typing itu menggunakan suara. Cuman kalau untuk di handphone saya, kebetulan ini masih belum berfungsi dan belum bisa diaplikasikan. Begitu, cukup canggih ya, dan sangat membantu sekali untuk kita semua yang hidup dengan mobilitas tinggi. Jadi sangat praktis. Dengan fitur-fitur ini, Google Document sendiri itu menyediakan platform pengolah kata yang kuat dan fleksibel dan cocok banget untuk berbagai kebutuhan, mulai dari penulisan sederhana hingga kolaborasi tim. Dan kalian tuh gak perlu deket-deketan gitu, karena udah pasti ketika kalian itu share emailnya masing-masing, udah pasti si Google Documents ini bisa diakses sama orang yang tershare oleh linknya, begitu. Dan jadinya tuh lebih kompleks gitu. Segitu penjelasan saya tentang Google Documents. Terima kasih.